Perkenalkan nama saya Rozanska Audrey Dini. Eee, saya adalah mahasiswi dari Magister Ilmu Komunikasi di Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan presentasi mengenai teori penetrasi sosial atau social penetration theory yang, dibimbing oleh dosen Ibu Dr. Lila Mona Ganiam, MSI. Kali ini saya presentasi untuk memenuhi syarat luas mata kuliah perspektif teori ilmu komunikasi. Teori ini memiliki identitas, nama teorinya adalah Social Penetration Theory. Dalam level komunikasinya yaitu antar pribadi atau interpersonal communication. Penemu dari teori ini adalah Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Teori ini dikembangkan untuk memahami bagaimana hubungan antar pribadi berkembang dari tahap permukaan hingga tahap kedalaman emosional. Tujuan dari teori ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hubungan interpersonal berkembang dari tahap komunikasi permukaan menuju hubungan yang lebih dalam secara emosional dan psikologis. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa hubungan interpersonal berkembang melalui proses pengungkapan diri atau self-disclosure secara bertahap. Altman dan Taylor menggambarkan perkembangan hubungan seperti lapisan bawang, yaitu hubungan dimulai dari pembicaraan umum, lalu berkembang menjadi pertukaran informasi pribadi yang lebih dalam. Semakin dalam dan luas informasi yang diungkapkan, maka hubungan akan semakin dekat dan intens. Isi teori ini yaitu menyoroti dua dimensi dalam pengungkapan diri, yaitu kedalaman atau depth dan keluasan atau breadth. Lalu kedalaman menunjukkan seberapa personal informasi yang dibagikan, sedangkan keluasan menggambarkan banyaknya topik yang dibahas. Melalui komunikasi yang konsisten dan terbuka, hubungan interpersonal akan bertumbuh menjadi lebih kuat dan intim. Implementasi penelitian dari teori ini ada pada judul The Role of Self-Disclosure in Romantic Relationship on Social Media oleh Kim dan Dindia pada tahun 2020. Isinya membahas mengenai bahwa pasangan yang saling berbagi informasi pribadi secara bertahap di media sosial menunjukkan tingkat keintiman dan komitmen yang lebih tinggi. Lalu relevansinya adalah tampak jelas dalam interaksi online yang juga mengikuti prinsip depth dan breadth. Level dan tradisi komunikasi, yang pertama teori penetrasi sosial berada pada level komunikasi antar pribadi, karena membahas interaksi dua individu dalam membangun hubungan. Teori ini masuk ke dalam tradisi komunikasi sosial-psikologis yang berfokus pada pengamatan dan penjelasan perilaku komunikasi manusia dalam konteks hubungan sosial dan psikologis. Is the farthest planet from the sun. Lalu relevansi dan inspirasinya yaitu secara pribadi saya merasa teori ini sangat relevan dalam membangun kepercayaan di lingkungan akademik maupun profesional. Pada teori ini mengajarkan bahwa keterbukaan diri bukan hanya soal bercerita, tetapi tentang strategi membangun kepercayaan secara bertahap. Penerapan dari teori ini, saya dapat menerapkan prinsip ini dalam organisasi kampus, diskusi kelompok, dan juga hubungan pertemanan sehari-hari. Inspirasinya adalah saya untuk lebih memahami bahwa hubungan yang baik dibangun dan komunikasi yang perlahan dan saling menghargai. Lalu di sini ada komunikasi interpersonal, penemunya adalah Daryl Jebem pada 1967. Nama teorinya adalah Self-Perspection Theory. Pengertian dari teori ini adalah komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri, mencakup pikiran, refleksi, perasaan, dan pertimbangan yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri. Ini adalah
bentuk komunikasi paling dasar dan paling sering terjadi yang membentuk dasar dari tindakan manusia. Isi dari teori ini menjelaskan bahwa individu membentuk sikap dan emosi mereka dengan mengamati perilaku mereka sendiri dan menyimpulkan apa yang mereka rasakan berdasarkan perilaku tersebut. Implementasi dari teori ini adalah seorang siswa merasa dirinya pandai berorganisasi karena sering berhasil mengatur acara di sekolah. Ia pun lebih percaya diri saat ditunjuk menjadi ketua panitia. Lalu selanjutnya ada teori komunikasi antar pribadi. Penemunya adalah Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Nama teorinya adalah Social Penetration Theory. Pengertian dari teori ini adalah komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran pesan antara dua individu atau lebih yang terjadi secara langsung, intens, dan biasanya berlangsung dalam konteks hubungan pribadi. Isi dari teori ini menjelaskan bahwa hubungan interpersonal berkembang melalui proses pengungkapan diri yang bertahap. Lalu implementasi dari teori ini adalah bagaimana dua rekan kerja yang awalnya hanya berbicara tentang pekerjaan, kemudian berbagi pengalaman pribadi dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga rekan kerja ini menjadi sahabat dekat. Selanjutnya ada teori komunikasi kelompok. Penemu dari teori ini adalah Irving Janis pada tahun 1972, nama teorinya groupthink theory. Pengertian dari teori ini adalah komunikasi kelompok yang berinteraksi terjadi antara anggota dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kelompok, pesan pertukaran ide dikembangkan dan keputusan diambil bersama. Isi dari teori ini adalah groupthink terjadi ketika tekanan untuk konformitas dalam kelompok menghambat penilaian kritis terhadap ide atau keputusan. Akibatnya, kelompok dalam mengambil keputusan yang buruk karena tidak mempertimbangkan alternatif secara objektif. Implementasi dari teori ini adalah bagaimana sebuah tim kerja menerima proposal tanpa banyak diskusi karena semua orang tidak ingin menentang atasannya. Namun hasilnya, proyek gagal karena tidak dikaji secara kritis. Lalu teori selanjutnya adalah komunikasi organisasi. Nama teorinya adalah Organizational Information Theory yang ditemukan oleh Carl Weick pada tahun 1969. Isi teori ini, Weick menyatakan bahwa organisasi harus memproses informasi secara efisien untuk mengurangi ambiguitas dan ketidakpastian. Organisasi bukan hanya sistem struktur, tetapi juga sistem pemrosesan informasi. Lalu implementasi dari teori ini adalah bagaimana sebuah perusahaan menghadapi krisis, manajemen menyebarkan informasi melalui email resmi, rapat mingguan, dan forum diskusi daring untuk memastikan semua karyawan memahami situasi dan prosedur yang dilakukan. Lalu pengertian dari teori ini adalah komunikasi organisasi mencakup seluruh proses komunikasi dalam struktur organisasi, baik vertikal, bagaimana dari atasan ke bawahan, maupun horizontal antara rekan kerja atau kolega, serta komunikasi informal. Lalu selanjutnya ada komunikasi massa atau digital. Nama teorinya adalah Uses and Gratification Theory. Penemunya adalah Eli Hukas, J. Blumler, dan Michael Gorevich pada tahun 1974. Pengertian dari teori ini adalah bagaimana penyampaian pesan melalui media kepada audiens luas. Dalam era digital, mencakup media sosial, blog, podcast, dan platform digital lainnya, di mana komunikasi bersifat dua arah dan interaktif. Isi dari teori ini menjelaskan bahwa audiens secara aktif memilih media berdasarkan kebutuhan dan motivasi mereka. Ada 5 kategori utama motivasi, yaitu informasi, identitas pribadi, integrasi, dan interaksi sosial, hiburan, dan pelarian dari kenyataan. Implementasinya adalah bagaimana seseorang membuka YouTube untuk menonton video motivasi karena sedang merasa stres, atau membuka Twitter mengikuti berita terbaru secara real time. Sekian presentasi saya pada kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga nilai yang saya dapatkan memuaskan.
Terima kasih untuk Ibu Dokter Leila Mona Ganiam, MSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.